Rasulullah. Bener-bener ya bahwa di sini tuh programnya panjang-panjang. Takut aja temennya aku yang di UN di situ. 24 jam, Pak. Aku nggak tahu kok bisa apa enggak, Pak. Perundang ini kan sudah keterlaluan, itu benar-benar dirundung secara fisik dan mental, kemudian ada seksual harassment juga, diminta uang juga, ya menurut saya sih udah keterlaluan. Kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis atau PPDS, Anestesi Universitas Diponegoro, memasuki babak baru. Hasil investigasi Kementerian Kesehatan mengungkap, para senior PPDS memalak Dr. Aulia dan teman-teman seangkatannya sebesar 20 hingga 40 juta rupiah per bulan. Juru bicara Kemenkes Muhammad Syahril menyebut permintaan uang berlangsung sejak almarhumah Dr. Aulia masih di semester 1 atau sekitar bulan Juli hingga November 2022 lalu. Informasi sementara bahwa seperti adanya pungutan di luar daripada biaya pendidikan ya, yang kita dapatkan informasi sementara ini berkisar antara 20 sampai 40 juta dalam satu bulan. Perlu pengeluaran terutama adalah pada saat almarhumah masuk ke tingkat 1 ya, jadi di awal pendidikannya, yang kemudian diketahui bahwa pungutan ini masih terus berlanjut walaupun dengan jumlah nominal yang berbeda, dan yang memberatkan ini bahwa pungutan ini adalah pungutan yang sifatnya bukan untuk biaya pendidikan, jadi lebih pada kegiatan-kegiatan di luar biaya pendidikan. Sementara almarhumah sendiri itu sejak menempuh pendidikan sebagai dokter spesialis itu sudah tidak bekerja lagi ya, sehingga memang menggunakan tabungan ataupun juga meminta bantuan orang tua, dan ini tentunya sangat memberatkan untuk orang tua. Saat itu Dr. Aulia ditunjuk sebagai bendahara angkatan yang bertugas menerima pungutan sekaligus menyalurkan uang tersebut untuk keperluan non-akademik, seperti membiayai penulis lepas untuk naskah akademik senior, menggaji pelayan, dan berbagai kebutuhan senior lainnya. Hasil investigasi Kemenkes ini telah diterima Polda Jawa Tengah untuk diperiksa lebih lanjut. Ya, jadi uang ini disetor pada satu rekening. Jadi setiap angkatan itu dari informasi yang kita dapatkan akan ditunjuk seperti ketua, kemudian ada bendaharanya, ada sekretarisnya juga ya. Nah, nanti seperti pengurus inilah yang melakukan pengelolaan terhadap uang yang sudah dikumpulkan ini. Nah, di situ juga nanti ada catatannya dikeluarkan untuk apa saja, dan catatan ini juga sebagian kita berikan juga kepada kepolisian ya, pihak kepolisian, untuk juga membantu pihak kepolisian dalam menentukan kasus perhubungan ini ke depannya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membeberkan praktik perundungan di lingkungan PPDS sudah terjadi puluhan tahun dan harus segera dihentikan. Selain perundungan, Menkes juga mengungkap adanya dugaan pelecehan seksual. Sementara menanggapi hasil investigasi Kemenkes, Rektor Undip Suharnomo menegaskan tidak akan menutupi jika ada bullying atau perundungan dan pemalakan oleh senior yang diduga membuat Dr. Aulia mengakhiri hidupnya. Pihaknya juga akan kooperatif membantu polisi mengungkap kasus tersebut. Perundungan ini sudah puluhan tahun tidak pernah bisa diselesaikan secara tuntas karena memang kurang
komitmen dari para stakeholder. Nah kemarin sebenarnya saya sendiri sejak menjabat ini kali ketiga saya meminta agar ini dihilangkan. Perundang ini kan sudah keterlaluan, itu benar-benar dirundung secara fisik dan mental, kemudian ada sexual harassment juga, diminta uang juga. Ya menurut saya sih udah keterlaluan, dan puncaknya pada saat kemarin akhirnya ada yang tidak tahan dan akibatnya meninggal, ayahnya juga. Sebelumnya, Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi PPDS Anestesi Universitas Diponegoro, ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya di Jalan Lempong Sari Raya, Semarang, Jawa Tengah pada Senin 12 Agustus 2024. Hasil visum Polrestabes Semarang menyatakan Dr. Aulia menyuntikkan obat penenang ke dalam tubuhnya. Korban meninggal dunia akibat overdosis obat anestesi yang biasa digunakan saat tindakan operasi. Sementara pihak Undip Semarang membantah korban mendapat perundungan sebelum ditemukan tewas. Hasil investigasi internal kami bahwa itu tidak benar, ya, jadi bukan dari perundungan. Buntu tewasnya Dr. Aulia, Dekan Fakultas Kedokteran Undip Yan Wisnu Prajoko, diberhentikan sementara dari posisinya sebagai dokter spesialis onkologi di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Penghentian itu dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan. Dr. Yan Wisnu pun menyatakan pihaknya telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Aksi Perundungan dan Kekerasan Seksual untuk menciptakan sistem pendidikan yang aman dan nyaman. Jadi kami tidak akan membiarkan pelanggaran kemanusiaan itu terjadi di dalam institusi pendidikan kami. Kami terbuka untuk investigasi, tidak akan menutupi, dan bila ada kesalahan dari sivitas kami pun akan menindak dengan keras. Jadi Bapak Ibu, kami FK Undip berkomitmen yang sama untuk menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kedokteran spesialis yang bersih, yang unggul, bermartabat, melindungi anak didik, dan bermanfaat untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Apa barang bukti yang ditemukan di kamar indekos Dr. Aulia yang mengungkap penyebab kematiannya? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi. Viral pesan suara almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, korban dugaan perundungan PPDS di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah, tersebar di media sosial. Dari rekaman terdengar suara pilu berisi curahan hati seorang anak yang tengah mengadu kepada ayahnya. Enggak, Pak. Tiap aku bangun tidur tuh, Pak, badannya sakit semua, Pak. Punggungnya sakit, Pak. Bangun harus pelan-pelan. Kalau nggak pelan-pelan nggak bisa bangun. Aku aja tadi mau minum tuh susah. Di Bangsalang minumnya pada habis kan. Terus aku akhirnya minta tolong CS. Aku kasih uang 50.000. Aku minta nitip minum buat dia beliin minum, karena kan aku nggak boleh ke minimarket, nggak boleh ke kantin sama sekali toh. Tak hanya menyebut kalau kondisi fisiknya sedang tidak baik-baik saja, Dr. Aulia juga meragu untuk melanjutkan program pendidikan dokter spesialis anestesi di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Bener-bener ya, Pak, di sini tuh programnya panjang-panjang. Takut aja temennya aku yang di UN ke situ.
Gak 24 jam, Pak. Aku nggak tahu Pak bisa apa enggak, Pak. Untuk menggali motif yang membuat Dr. Aulia nekat mengakhiri hidupnya, penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang sempat mendatangi kamar korban untuk mengumpulkan bukti-bukti. Di rumah indekos Jalan Lempong Sari Raya, Gajah Mungkur, Semarang, polisi menemukan 9 lembar catatan keluhan korban yang diduga berkaitan dengan kematiannya. Setidaknya ada 9 lembar catatan, tetapi poin di 9 lembar ini dapat kami sampaikan bahwa yang bersangkutan mengeluh kesakitan, mengeluh kepada Tuhan. Satu kesimpulan yang kami dapatkan. Kemudian yang kedua, mengeluh kepada seseorang yang dia sayangi, yang saya tidak kuat. Kira-kira begitulah kurang lebih di catatannya. Di 9 halaman itu tidak ada terkait dengan perundungan. Polda Jawa Tengah dan Kementerian Kesehatan juga telah mengadakan rapat koordinasi dan gelar perkara kematian Dr. Aulia di ruang Ditreskrimum Polda Jawa Tengah, Jumat sore 31 Agustus 2024. Rapat koordinasi juga dimaksudkan untuk pendalaman kasus kematian Dr. Aulia, termasuk mendalami bukti-bukti investigasi internal Kemenkes. Kegiatan kita adalah saling koordinasi bahan hasil investigasi yang sudah dilakukan oleh dari Kemenkes, dan kita juga berkoordinasi terhadap hasil tersebut dan apa yang harus kita lakukan. Sebelumnya, investigasi Kementerian Kesehatan menunjukkan adanya bukti perundungan di balik meninggalnya Dr. Aulia saat residensi Prodi Anestesi Fakultas Kedokteran Undip. Hasil investigasi ini sudah diserahkan kepada pihak kepolisian, dan Menkes memastikan pelaku perundungan mendapatkan sanksi tegas. Kita udah ada aturan dilanggar juga udah dikasih hukuman sesuai. Itu aja nggak pernah dilanggar. Jadi kalau kita kasih hukuman, STR kita bisa cabut, nggak bisa praktek lagi SIP ini. Harus gitu kan orang jadi tahu bahwa ini tidak boleh dilakukan. Sudah kita berikan ke polisi, jadi kita udah dapat semua WA-WA-nya, semua catatannya, semua rekamannya. Itu kan para PPDS itu dipanggil juga kan, dipanggil kemudian diarahkan, bahasa ini diintimidasi kan, harus begini kan ya dapat juga kita rekamannya kan, itu udah ada. Belum usai duka akibat kematian Dr. Aulia, keluarga harus menghadapi kenyataan pahit kehilangan sang ayah. Selengkapnya hanya di iNews Files sesaat lagi. Dua minggu setelah kehilangan putri kesayangannya, Muhammad Fahuri, ayah Dr. Aulia Risma Lestari, meninggal dunia. Diduga tidak sanggup menerima kenyataan bahwa anaknya dirundung hingga meninggal dunia, ayah Dr. Aulia menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada 27 Agustus 2024. Kondisi kesehatan Muhammad Fahuri kian menurun setelah anaknya dimakamkan pada 13 Agustus 2024. Fahuri yang berusia 65 tahun meninggal setelah menjalani perawatan intensif. Diketahui Fahuri mengalami hematemesis melana yang kemudian berujung gagal nafas. Ya, gimana ya? Sangat kehilangan. Ya sangat kehilangan sekali lah, karena beliau itu kan kakak
Barep, kakak pertama yang begitu merangkul semua adik-adiknya. Akibat kematian Dr. Aulia yang sedang menjalani PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang, membuat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghentikan sementara program pendidikan dokter spesialis anestesi FK Undip. Penghentian kuliah demi menghindari intimidasi junior oleh senior selama proses penyelidikan berlangsung. Kita kali ini sedang ngirim audit karena ini udah ada kematian, juga kita bekerja sama dengan kepolisian ya setempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang bunuh diri ini. Kita sudah menemukan ada buku catatan hariannya, jadi kita bisa melihat perkembangan moral kejiwaannya beliau seperti apa. Kita juga cukup detail ditulis di buku hariannya, jadi kita nanti akan confirm apakah hal ini benar-benar terjadi. Kalau hal ini benar-benar terjadi, kita akan pastikan yang memperlakukan seperti ini akan kita berikan sanksi yang tegas. Dan kita minta juga agar pendidikan anestesi di Universitas Diponegoro dan di Rumah Sakit Karyadi itu harus dirapikan, harus dibereskan. Tidak ada lagi perilaku bullying seperti ini dengan alasan menciptakan tenaga yang tangguh, menciptakan tenaga yang tidak cengeng. Kita bisa menciptakan tenaga tangguh, tidak cengeng, tanpa menyebabkan mereka mati. Terkait laporan Nusmatun Malina, Ibunda Dr. Aulia ke Polda Jawa Tengah pada Rabu 4 September lalu, tim penyidik Unit Remaja, Anak dan Perempuan atau Renata di Treskrimum Polda Jawa Tengah memeriksa 11 saksi. Belasan saksi ini terdiri dari keluarga korban, dokter rekan satu angkatan, hingga saksi dari Kementerian Kesehatan. Kemarin ada 3, 4, kemudian sekarang masih berlanjut juga, sampai sekarang ada 11 yang kita lakukan dan sedang sampai sekarang masih berlangsung. Dan nanti kita kembangkan dari saksi-saksi yang kita periksa, nanti akan mengembang kepada pihak-pihak terkait. Kita akan melakukan pemanggilan. Jadi hasil dari pemeriksaan saksi ini pasti akan berkembang lagi, akan kita lakukan pemanggilan. Sementara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan, pendidikan yang diberikan senior harus menggunakan cara yang beretika dan meminta setiap organisasi profesi untuk tidak menerapkan praktik senioritas. Kalau menurut saya sih semua organisasi profesi, semua pekerjaan profesional itu pasti menghendaki adanya struktur senioritas hierarki senioritas itu, karena misalnya fakultas kedokteran itu pendidik profesi dokter itu tidak bisa dihindari, karena misalnya nanti untuk uji kompetensi itu harus dilakukan oleh dokter senior. Disitulah senioritas pasti berlaku. Cuman memang harus ada etika, ada norma yang betul-betul ditegakkan di dalam profesi-profesi itu, termasuk kedokteran. Perundungan dan kekerasan bukanlah jalan untuk mendidik dan mendewasakan seseorang. Profesi dokter adalah bentuk pengabdian terhadap kemanusiaan. Tidak ada ruang bagi dokter pelaku perundungan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan, laporkan, dan sanksi tegas. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.